percaya bahwa Roh Kudus masih sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap kami boleh intim dan mengalami Roh Kudus secara pribadi. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, 20, 21. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 berbicara tentang Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang pertama, dia dipakai untuk menumpangkan tangan kepada orang, kemudian orang itu berbahasa roh, ya, berbahasa roh. Paulus berkata, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Orang-orang yang di Efesus berkata, kami tidak tahu, kami nggak pernah dengar tentang Roh Kudus. Lalu, dengan baptisan apa engkau dibaptis? Dengan baptisan Yohanes. Kemudian Paulus menumpangkan tangan, terimalah Roh Kudus. Kemudian mereka berbahasa roh. Bahasa roh itu bisa diterima salah satunya dengan penumpangan tangan, ya. Tapi tidak selalu, saudara-saudara. Kalau saudara ditumpangkan tangan, saudara bisa terima, tapi saudara juga bisa tidak. Saya sendiri berkali-kali ditumpangkan tangan, nggak langsung terima, tetapi justru saya menerimanya ketika saya sendirian berdoa. Menikmati hadirat Tuhan. Amin, saudara ya. Jadi saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, jangan putus asa, terus cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Amin ya. Kemudian di Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, Paulus dipakai Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang. Bahkan sapu tangan, saudara-saudara, Paulus hanya bawa sapu tangan, kemudian sapu tangan itu dikebaskan kepada orang-orang yang sakit dan orang-orang sakit disembuhkan. Saya membayangkan, saudara-saudara, Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa lewat sapu tangan yang dipakai oleh Paulus. Saya percaya, saudara-saudara, bukan sapu tangannya yang hebat, tetapi Roh Kudus juga yang hebat. Semua itu hanya cara. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, saudara-saudara, ada api di dalam kita, maka kita bisa dipakai Tuhan dengan banyak cara menyembuhkan orang, melakukan tanda-tanda heran dan tanda-tanda ajaib. Amin, saudara-saudara. Jadi doa kita, saudara-saudara, yang paling utama, saudara-saudara, bukan hanya Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus, baptis aku dengan Roh Kudus, dan berhenti di situ. Kalau hanya berhenti di situ, saudara-saudara, itu sama dengan orang yang lari di tempat. Orang yang lari di tempat itu, saudara bayangkan, dia berhari-hari di situ, nggak kemana-mana. Jadi orang yang berbahasa roh itu masih langkah yang pertama. Langkah yang berikutnya adalah roh itu membawa kita untuk pergi membagikan kuasa, mentransferkan kuasa itu. Amin. Orang-orang Kristen, saudara-saudara, seringkali fokusnya adalah bahasa roh, fokusnya dibaptis dengan Roh Kudus, fokusnya bahasa rohnya, karunia-nya, kemudian sesudah itu ya hanya di situ saja, tidak pernah punya kerinduan untuk pergi menumpangkan tangan berdoa untuk orang yang sakit, pergi ke rumah sakit, pergi kemana-mana, tumpang tangan berdoa, saudara-saudara. Seharusnya itu yang harus kita lakukan. Amin. Seharusnya orang Kristen yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, bahkan yang sungguh-sungguh sama Tuhan, seharusnya, saudara-saudara, dia tidak perlu takut mendoakan orang sakit. Masih ada orang Kristen, saudara, nggak boleh sembarangan untuk tumpang tangan untuk orang yang sakit. Itu hanya orang-orang yang diurapi, yaitu pendeta hamba Tuhan. Saudara, itu salah. Kekristenan yang seperti itu ribuan tahun yang lalu. Kekristenan sekarang adalah setiap kita adalah alat Tuhan. Amin. Barang siapa percaya, dia akan melakukan tanda-tanda ajaib, menumpangkan tangan kepada yang sakit, sembuh, mengusir setan. Siapa? Semua orang yang percaya seharusnya melakukannya. Amin, saudara-saudara. Termasuk di gereja kita ini, kalau ada orang yang sakit, saudara-saudara, suatu saat saya akan bilang, ayo Bapak Ibu, doakan ini. Orang orang yang lumpuh, Bapak Seribu tumpang tangan. Jadi, ayo Mas Yogi tumpang tangan. Ayo Ko Andi tumpang tangan, doakan. Jadi saudara nggak usah, nanti gimana semua, pokoknya doakan, tugas saudara mendoakan. Amin. Haleluya. Kalau ada orang yang lumpuh datang ke sini, orang yang buta, orang yang stroke, doakan. Bagian kita adalah mendoakan. Masalah sembuh atau tidak, itu adalah satu hal terserah Tuhan. Yang penting, saudara-saudara, kita harus mengaktifkan roh kita dan kita mulai berani melangkah dengan iman. Amin. Kemudian, saudara-saudara, masih di Kisah Para Rasul pasal yang 19, firman Tuhan berkata, orang-orang yang mendengar kabar baik yang disampaikan oleh Paulus, ada yang menentang Paulus dan ada yang membuka hatinya. Kemudian Paulus memisahkan mereka, saudara-saudara. Dipisahkan, kemudian mereka ditaruh di mana? Di Tiranus. Jadi di Tiranus itu, saudara-saudara, Paulus mengumpulkan orang-orang yang mau percaya itu dan fokus kepada orang itu, kemudian diajar. Firman Tuhan berkata, berapa lama Paulus di situ? 2 tahun Paulus mengajar mereka di Tiranus, diajar, saudara-saudara.
Hebat nggak Paulus, saudara? Artinya gini, banyak orang yang menentang Paulus, tetapi Paulus tidak mau dihabiskan energinya dengan orang-orang yang tidak mau ikut Paulus. Paulus bilang, kalau kamu tidak setuju dengan saya, kamu pergi. Yang setuju dengan aku, ayo kita sama-sama. Kita belajar, kemudian diperlengkapi, dan diperlengkapi. Selalu ada orang yang tidak setuju dengan kita. Selalu ada orang yang tidak suka dengan kita, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Tetapi orang yang mau sepakat dengan kita, berjalan bersama-sama, bergerak bersama-sama, fokus terus, sekalipun sedikit, saudara-saudara. Tapi yang sedikit itu kalau diperlengkapi terus, itu akan berdampak besar dan luar biasa. Kemudian di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Apa yang saudara ingat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20? Saudara, yang saya dapatkan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 adalah Paulus itu kalau memberikan hidupnya itu tidak setengah-setengah, tapi dia memberikan hidupnya sepenuhnya. Amin, saudara-saudara. Bayangkan saudara-saudara, ketika dia pergi ke satu kota, kemudian di situ menemukan orang, kemudian percaya kepada Yesus, dia di situ dia bagikan ilmunya. Ilmunya Paulus dibagikan semua kepada orang itu, saudara-saudara. Sampai Eutikus dia jatuh dari lantai 3 ke bawah. Kenapa? Karena dia ngantuk. Kenapa dia ngantuk? Karena Paulus dia khotbahnya lama, Paulus dia mengajar dia terlalu lama, saudara-saudara. Kenapa? Karena di hati Paulus adalah, aku masih banyak ilmu yang saya ingin bagikan, masih banyak ilmu yang saya bagikan. Kenapa? Karena saya tidak selalu ada di sini. Karena saya tidak bisa selalu cepat untuk datang ke sini. Apa yang saya punya saya bagikan. Pokoknya saya kuras semua ilmu supaya saya bagikan kepada murid-muridku ini, supaya ketika aku pergi mereka menjadi dasar. Amin. Amin. Saudara dan saya seharusnya kita belajar kepada Paulus, memberikan hidup kita kepada orang lain. Amin. Jangan pelit ilmu, jangan pelit untuk mendoakan orang, untuk menasihati orang, menyampaikan firman Tuhan. Jangan pelit, saudara-saudara. Daripada saudara hanya duduk diam, saudara-saudara, di tempat ini, lebih baik saudara ngobrol menyampaikan firman Tuhan. Kalau ada orang baru, misalnya seperti si Hengki yang baru, daripada duduk diam bengong, sampaikan firman Tuhan, saudara-saudara. Bagi hidupmu. Amin, saudara-saudara. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Kemudian saudara-saudara, setelah orang jatuh itu dibawa ke atas, kemudian didoakan, padahal dia sudah mati, dia hidup lagi, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, ketika dia sudah hidup lagi, Paulus masih lama dia khotbah lagi sampai fajar meningsing. Ngeri nggak? Nggak ada capeknya Paulus ini. Kenapa? Karena hatinya memang di situ. Hatinya Paulus di situ. Paulus itu siang itu bukan tidur siang. Bukan dia di hotel nginap, dia keliling terus, bahkan sampai sore dia terus mengajar, kemudian sampai malam, bahkan sampai pagi dia terus. Begitu pagi firman Tuhan berkata, besok paginya dia sudah pergi ke daerah yang lain. Untuk apa? Memberitakan kabar baik dan mengajar di sana. Dan saudara-saudara ya, Paulus itu luar biasa, dia berikan hidupnya. Kemudian yang menarik, saudara-saudara, Paulus dia bilang begini, hei kalian lihat aku ini, kata Paulus. Itu sebabnya Paulus bilang, aku ini adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang. Paulus sama mereka itu, sama murid-muridnya itu, dia terbuka seluruh hidupnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan hatinya semua dibuka. Dan murid-murid itu, makanya kita lihat saling berciuman, mereka menangis. Kenapa? Karena mereka melihat Paulus itu orang yang jujur, orang yang terbuka, orang yang polos. Tidak ada niat-niat yang jahat di dalam hatinya. Amin, saudara-saudara ya. Paulus bilang begini, kalian lihat nggak, selama saya bersama-sama dengan kalian, saya tidak pernah minta sesuatu dari kalian. Bahkan saya kerja dengan tanganku sendiri. Ternyata Paulus ini, saudara, selain dia sibuk melayani, dia sudah sibuk cari uang. Kenapa? Karena dia punya tim pelayanan untuk dia kasih makan. Siapa yang mau ngasih makan? Apa jemaat di Efesus? Apa jemaat-jemaat yang berasa? Enggak. Paulus bilang, aku harus membiayai perjalananku. Caranya bagaimana? Saya harus membangun kemah, bikin kemah, kemudian dijual supaya kami punya uang. Supaya Paulus bilang, aku malu kalau aku jadi hamba Tuhan, tapi aku meminta-minta, aku mengemis, aku bukan hidup yang seperti itu, bukan orang seperti itu. Tapi aku punya komitmen, punya prinsip, lebih baik memberi daripada menerima. Itu prinsipnya Paulus. Amin, saudara. Karena kalau Paulus juga bekerja keras,
memberitakan Injil dan juga berbisnis, saudara-saudara. Kenapa kita malas berbisnis? Amin. Yes. Kenapa pendeta malas berbisnis? Kenapa hamba Tuhan malas berbisnis? Ada orang tidak mau berbisnis, kenapa? Karena mereka bilang itu dosa. Kemudian ada orang bilang itu bukan panggilanmu, panggilanmu adalah pengkhotbah. Saudara, Paulus juga pengkhotbah. Paulus juga orang yang hebat, tetapi bagi Paulus tidak ada memilah-milah, oh ini bisnis ini enggak. Pokoknya semua dikerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Amin, saudara ya. Sama seperti saudara kami yang di Samosir, saudara-saudara. Bapak saya dulu pendeta. Kalau di sana bukan pendeta, tapi pemimpin sidang, saudara-saudara. Pemimpin sidang di sana itu di gereja Pentakosta di sana punya sidang, punya jemaat. Tetapi bapak saya kerja, saudara, tidak pernah mengambil, tidak pernah hidup dari sidang. Bahkan sampai hari ini pun penggembalaan di sana dilanjutkan oleh abang saya sendiri. Dan mereka tidak pernah bergantung sama itu. Tapi mereka punya kebun kopi, mereka punya kebun jagung, dan jadi mereka bisa bertahan, saudara-saudara. Mereka bertahan. Kenapa? Karena mereka berdiri di atas kaki sendiri. Pelayanan itu adalah bagi mereka, itu tugas yang harus dikerjakan. Tidak perlu mengemis kemana-mana supaya bisa bertahan hidup. Amin, saudara. Bisa bertahan hidup dengan tangan kita, otak kita, kaki kita. Amin. Tangan yang lambat membuat orang jadi miskin, kata Amsal. Tangan yang lambat membuat orang jadi miskin. Tuhan kasih tangan, gunakan ini tangan, saudara. Yang terbikin susu kedelai, terbikin es lilin, bikin apa saja. Es dawet, saudara-saudara. Ya, amin. Banyak hal yang bisa dikerjakan di rumah dan tidak perlu terlalu capek. Bikin gorengan, taruh dititip di warung, sore tinggal ambil uangnya. Apalagi, saudara, daripada mengeluh dan saudara menghabiskan energi dan hidup semakin terpuruk, lebih baik melakukan sesuatu yang menghasilkan malu dan dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Amin. Kemudian Kisah Para Rasul pasal yang ke-21. Amin, saudara. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-21, Paulus sudah mulai diseret, saudara-saudara. Ternyata Roh Kudus sudah berulang-ulang bilang kepada Paulus, mengingatkan, kamu nanti akan dianiaya. Tapi Paulus sudah bilang berkali-kali, saya siap, nyawaku saya tidak hiraukan. Mati saya siap. Amin. Bahkan orang-orang yang dilayani Paulus, mereka bilang, jangan ke Yerusalem Pak Paulus, nanti engkau dihukum di sana. Paulus bilang, aduh kalian gak usah nangis lah. Saya kan sudah siap, bahkan mati saja saya siap. Kalian bikin sedih saja hatiku, kata Paulus, saudara ya. Amin. Haleluya. Paulus memang bilang, aku dipanggil untuk mati. Iya, Paulus bilang, aku dipanggil untuk pemberita dan sekaligus penderita demi Injil. Haleluya. Iya, aku dipanggil untuk pemberita sekaligus penderita demi Injil. Amin. Mati bagiku adalah keuntungan, tapi hidup bagiku adalah Kristus. Ini sudah jarang orang yang punya, hanya kau ambil tempat ini. Mati? Mati, Pak. Haleluya. Rohnya Paulus ini luar biasa, saudara. Dan akhirnya saudara Paulus sampai di Yerusalem, dan di Yerusalem dia ditangkap, saudara-saudara. Dia diprovokasi. Kenapa? Karena kabar burung sana sini mengatakan Paulus ini menghancurkan adat istiadatnya orang Yahudi. Kemudian apalagi Taurat orang Yahudi diobrak-abrik sama Paulus. Padahal Paulus tidak seperti itu. Paulus justru masuk di dalam adat, saudara-saudara. Paulus hanya menyampaikan Injil, kemudian percaya, dibaptis. Masalah sunat, Paulus bilang apa? Yang penting sunat hati. Tapi kalau disunat pun tidak masalah, ya toh? Jadi Paulus tidak terlalu susah. Yang penting Injil, itu yang paling utama. Jangan gara-gara sunat, jangan gara-gara makanan orang jadi susah untuk datang kepada Yesus. Itu semua hal yang tidak terlalu penting. Hal yang paling penting adalah Jesus Christ is Lord in your heart. Kasihmu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa
kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Baptis kami dengan api suara Roh Kudus dalam nama Yesus. Baptis kami dengan kuasa api dari Roh Kudus. Api kuasa, api kuasa Roh Kudus. Baptis dengan api kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah oleh Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha. Yesus datang bawa kita ke sorga. Demi nama Yesus kita yang percaya sama-sama berkata,